Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ismi Fiandari. Di sini saya akan memberikan materi tentang Pancasila pada masa Orde Lama untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pancasila pada masa Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke UUD 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham. Manifesto politik atau Manipol adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dan kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung menjadi garis-garis besar haluan negara. Materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden atau Penpres nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS nomor 1/MPRS 1960 tentang GBHN. Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang disetujui oleh JPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masa masyarakat berjajah menjadi masyarakat merdeka. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, Insinyur Soekarno menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan DITI yang ingin mendirikan negara dengan agama Islam. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso, dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Danville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau PSINDO, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI, yaitu Musso, dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yaitu Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuannya adalah mendirikan negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa diakhiri oleh Insinyur Soekarno dengan meminta rakyat memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Pemberontakan DITI Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marican Kartosoewiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosoewiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Latar belakang dan kronologi maklumat NII, Kartosoewiryo memproklamasikan hadirnya NII sebagai negara melalui maklumat pemerintah nomor 2
1942-7. Dalam maklumat disebutkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah akhir masa kehidupan Indonesia. Kartosoewirjo memantapkan keputusannya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan dari NII. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya untuk dapat menguasai beberapa wilayah agar bergabung dengan NII. Pasukan ini kemudian diberi nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan DITI. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Penangkapan guna menanggulangi pemberontakan dari DITI di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DITI. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITI. Tujuan lain dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DITI. Selain pagar betis, operasi lain yang juga dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII yaitu Kartosoewirjo. Setelah melalui perjalanan panjang untuk mencari Kartosoewirjo, dirinya berhasil dibekuk hidup-hidup oleh Ledja Suganda, pemimpin Kompi C Batalion ke-28 Kujang II Siliwangi. Tertangkapnya Kartosoewirjo ini menjadi awal mula teratasinya pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI Aceh. Tanggal 20 September 1953. Tokohnya Tengku Muhammad Daud Bere. Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DITI Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para ule balang yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Pemerintah pusat memiliki dua jalur dalam upaya penyelesaian pemberontakan tersebut, yaitu dengan upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan cara diplomasi diterapkan dengan mengirimkan utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Bere. Setelah melewati proses yang cukup panjang, permasalahan ini akhirnya berakhir dengan jalan damai. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. 2. Periode 1950 sampai 1959, era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada tahun 1955, Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum nasional yang pertama. Pada bulan September, rakyat memilih wakil untuk DPR, dan pada bulan Desember, rakyat kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan Konstituante. Konstituante setelah dipilih pada tahun 1955, mulai bersidang pada bulan November 1956 di Bandung, Jawa Barat. Perdebatan, permusyawaratan, dan penulisan draft-draft Undang-Undang Dasar berlangsung selama 2,5 tahun. Perdebatan isu dasar negara, terutama antara golongan yang mendukung Islam sebagai dasar negara dan golongan yang mendukung Pancasila, terjadi sangat sengit. Walaupun para pimpinan konstituante merasa sudah lebih dari 90% materi Undang-Undang Dasar telah disepakati, dan walaupun ada beberapa tokoh partai politik Islam yang merasa siap berkompromi, konstituante tidak sempat menyelesaikan tugasnya. Konstituante diberikan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Pada 1950, UUDS diberlakukan di bawah pemerintahan Soekarno. Ini berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni.
atau demokrasi liberal. Tetapi demokrasi liberal yang didukung oleh banyak partai seperti Masyumi dan PNI justru mengarah kepada munculnya ketidakstabilan politik. Pada 1959, munculnya demokrasi terpimpin dengan kabinet yang semuanya dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dekret yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi 1. Pembubaran konstituante hasil pemilu 1955, 2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer. Masa sesudah ini lagi disebut masa demokrasi terpimpin. 3. Periode 1959 sampai 1966 merupakan masa suramnya perjalanan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Periode ini juga dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, bukan berada pada kekuasaan rakyat. Kondisi ini memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan tafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Beberapa wujud nyata yang dilihat dari berbagai penyimpangan tersebut adalah otoriternya Soekarno, mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI, dan lain-lain. Akibat penyimpangan tersebut, terjadi kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendirian nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya akhiri materi pada kali ini, saya memiliki sebuah quotes yang bagus, yaitu "Let's be the best version of ourselves and show the world that we can do whatever we want." Yang artinya, ayo kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.